Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas tahap perkembangan keluarga yang keempat, yaitu tahap perkembangan keluarga dengan anak usia prasekolah. Jadi kan tadi awalnya tuh yang pertama adalah tahap transisi, kemudian yang kedua adalah tahap memulai pernikahan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tahap ketika kita memiliki anak bayi usia 0 sampai 2 tahun. Nah, tapi ada perbedaan juga, beberapa tokoh menyatakan 0 sampai 3 tahun, ada yang 0 sampai 2,5 tahun. Kita ambil tengah-tengah saja gitu. Nah, kemudian tahap yang keempat adalah tahap perkembangan dengan anak usia prasekolah dari usia 2,5 tahun sampai usia 5 tahun begitu. Nah, itu sesuai dengan pendapatnya Duval dan Miller. 2,5 tahun sampai 5 tahun. Dan di tahap ini, selain tahap golden age-nya mereka, masa keemasan mereka, kita harus banyak melakukan stimulasi, baik secara kognitif, kemudian sosioemosional, kemudian motorik kasar, motorik halus, itu harus selalu kita stimulasi begitu. Nah, anak harus belajar banyak, terutama dalam hal kemandirian dan pembentukan karakter. Ini banget, ini kenapa saya merah-merah nih, karena memang curhatnya temen dan beberapa guru yang pernah saya temuin, guru anak SD awal-awal kelas 1, mereka tuh masih ada sekarang, banyak bahkan bermunculan, masih sering ngompol. Karena apa? Karena memang tidak dibiasakan toilet training di usia 2 tahun 3 tahun. Itu tadi. Jadi mereka tuh sangat dependen kepada pengasuh utamanya. Jadi mungkin memang bapak ibunya kerja, akhirnya dia selama 0 sampai 5 tahun itu diasuh oleh pembantu, dan pembantu mungkin cari yang simple, cari yang cepat. Jadi mending disuapin aja, bukan disuruh makan sendiri gitu misalkan. Kemudian toilet trainingnya gagal, akhirnya kelas 1 SD masih suka ngompol dan lain sebagainya. Nah, anak harus belajar tentang kemandirian, mulai diajarin makan sendiri. Mulai 1 tahun, boleh diajarin makan sendiri, belajar tentang toilet training, dan lain sebagainya. Dan satu lagi, pembentukan karakter, yang terkadang kita lupa, terkadang kita hanya berfokus pada anakku 3 tahun dong, sudah bisa membaca. Anakku dong 3 tahun sudah bisa mengenal huruf. Anakku 3 tahun sudah mengenal hitung-hitungan. Enggak, padahal itu tuh nomor kesekian, sekian puluh, sekian ratus bahkan. Yang pertama itu adalah pembentukan karakter. Jadi di Jepang bahkan SD awal-awal itu mereka nggak dituntut untuk bisa membaca dan menulis, tetapi pembentukan karakter mereka itu dipupuk gitu, dipupuk terlebih dahulu. Fondasinya adalah karakter yang baik, punya budi pekerti, empati, tidak hanya berpikir secara egosentris dan lain sebagainya, tapi memang karakter dia tentang welas asih, empati terhadap sesama, kepedulian, kasih sayang itu perlu dikembangkan di usia-usia golden age ini gitu. Jadi mungkin sebenarnya ya saya mikir, kenapa koruptor di Indonesia tuh banyak banget dan itu tuh kayak muka tembok gitu, nggak ada malu-malunya sama sekali. Karena mungkin memang pembentukan karakter di tempat kita itu masih sangat lemah. Di Jepang, kalau memang dia merasa tidak bisa menjadi pejabat negara yang baik dan tidak bisa memberi contoh, dia mundur. Kalau di tempat kita enjoy aja kan, mau kayak gimana juga enjoy aja gitu. Mungkin karena pembentukan karakter tempat kita tuh nggak sebagus di Jepang gitu. Jadi mungkin di awal-awal masa golden age-nya dia itu bukan diajarin tentang baca tulis, tetapi diajarin tentang pembentukan karakter, menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti, kasih sayang yang baik gitu. Sebenarnya kita bangsa ketimuran, tapi kok nggak ada sisi-sisi humanis yang dapat kita ajarkan kepada anak gitu loh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin karena kita memang masih sangat minim akan ilmu itu. Kemudian golden age anak yang mengakibatkan kita harus menstimulasi dia gitu. Jadi diajak manjat-manjat, diajak aktivitas fisik gitu. Jadi tidak hanya melulu berpaku kepada gadget,
berpaku kepada buku dan kertas. Jadi seperti video saya sebelumnya, saya mengajarkan angka ke anak karena memang katanya di SD itu sudah masuk SD itu sudah harus bisa baca tulis, kalau enggak nanti kasihan anaknya. Akhirnya saya mengajarkan angka ke anak dengan main dadu ular tangga raksasa itu. Tapi saya belum terfikirkan sih gimana caranya mengajari dia untuk bermain atau belajar huruf gitu ya dengan cara bermain. Belum terfikirkan. Mungkin teman-teman di sini kalau ada yang sudah terfikirkan bisa share ke saya ya, bisa DM saya. Terima kasih. Kemudian nih tugas perkembangan anak usia prasekolah. Yang pertama menurut Piaget, anak usia prasekolah itu masuk ke tahap praoperasional, mulai tertarik dengan dunia sekitar. Jadi jangan kungkung dia. Ketika dia pingin tahu, punya rasa ingin tahu yang tinggi, ya udah jelasin ke dia dengan yang sebenar-benarnya. Kemudian belum mempunyai sistem yang terorganisasi, jadi masih belum bisa terstruktur, masih belum bisa sistematis, dan masih berpikir secara egosentris gitu. Si anak itu sudah mulai memahami realitas di lingkungannya dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol, tetapi memang belum bisa terorganisir dengan baik. Kemudian yang kedua, menurut Erik Erikson, tugas perkembangan anak usia prasekolah ini ada dua. Yang pertama, usia 18 bulan sampai 3 tahun itu adalah kemandirian dan keraguan, dan usia 3 tahun sampai 6 tahun itu adalah inisiatif versus rasa bersalah. Maksudnya seperti apa sih kemandirian versus keraguan? Jadi anak usia 18 bulan sampai 3 tahun itu masa-masa ingin tahunya tuh besar sekali. Dan dia ingin mencoba semuanya sendiri, mencoba nyapu, mencoba untuk bersih-bersih rumah, bantuin ibunya cuci baju misalkan. Tetapi dia ragu, kok aku nggak bisa mengerjakan seapik ibuku gitu, tidak bisa mengerjakan serapi, sesistematis, secantik ibuku gitu. Nah, tugas kita bukan, ah kamu tuh nggak bisa, udah mama aja deh yang ngerjain, kamu duduk aja. Enggak, tapi bantu dia untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan domestik kita. Nggak masalah, cowok pun nggak masalah gitu. Karena hal-hal itu, aktivitas-aktivitas keseharian itu yang membantu dia untuk dapat membentuk karakter dan sikap kemandirian pada diri anak gitu. Kemudian di usia 3 sampai 6 tahun dia berada di tahap inisiatif versus rasa bersalah. Jadi dia punya inisiatif. Misalkan anak saya nih belum ada 3 tahun, tapi dia sudah punya inisiatif. Saya yang beberapa kali pingsan karena memang saya punya sakit jantung. Anak saya punya inisiatif loh, bawain saya minyak kayu putih gitu. Dengan cara apa awalnya? Dia hanya modeling ke ayahnya. Bawain ibunya minyak kayu putih kemudian ditaruh di hidung saya. Itu nggak ada yang ngajarin, tapi dia berusaha sendiri. Jadi inisiatif dia itu tinggi, dan jangan sampai kita mengungkung dia dengan menyalahkan dia. Misalkan ternyata dia bawa minyak kayu putih dan ngasih ke hidung, ternyata belepotan, malah kena ke mulut saya. Kemudian ayahnya atau saya menegur dia, nggak benar, kamu nggak bisa, jangan kayak gitu. Ya udah, memang masanya dia adalah masa dimana dia itu memiliki inisiatif yang tinggi. Jangan sampai kita mematikan potensi si anak gitu. Akhirnya nanti anak jadi nggak mandiri. Akhirnya anak nggak jadi dependent sama kita. Sebenarnya itu salah kita sendiri sih, karena kita nggak bisa memberikan kepercayaan ke anak gitu. Nah, kemudian tahap perkembangan usia prasekolah menurut Freud, si anak itu berada di masa genitalia. Jadi dia mulai tertarik pada hal-hal sensitif atau bagian-bagian sensitif dalam tubuhnya, salah satunya pada alat vitalnya. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau misal dia itu berusaha untuk mengeksplor kemaluannya, misalkan, oh ini memang bagian tubuhku gitu. Tapi mungkin memang ketika dia merasa ada kenikmatan tersendiri di situ, kita edukasi dia, bukannya malah memarahi, nggak boleh kayak gitu, dosa. Bukan seperti itu.
kita alihkan, kita coba alihkan ke hal yang lain gitu. Kalau dia sudah mulai merasa dia mendapatkan kenikmatan dengan memainkan alat vitalnya gitu. Jadi jangan sampai memarahi dia. Kemudian kecemburuan dan persaingan terhadap orang tua sejenis dan cinta terhadap orang tua lawan jenis. Itu kalau menurutnya Freud di tahap prasekolah ini. Nah, kemudian ciri khas dari tahap psikoanalisisnya Freud di tahap usia prasekolah itu adalah kenikmatan tersendiri ketika mereka bisa buang air besar maupun buang air kecil gitu. Jadi pipis, ngompol di sembarang tempat. Nah, tugas kita adalah melakukan edukasi. Misalnya, Kak, najis kayak gitu. Nanti akhirnya kita susah kalau mau sholat. Padahal sholat itu wajib. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu kita memarahi anak, karena itu bisa mematikan potensi dia. Tahap usia anak prasekolah menurut Kohlberg, yaitu berada pada tahap prakonvensional. Jadi anak itu mengerti tentang baik dan buruk, misalnya makan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri, misalkan. Nah, makan dengan tangan kanan itu dia asosiasinya, ya mamaku nyuruhku makan dengan tangan kanan. Kalau nanti makan dengan tangan kiri, akhirnya makananku direbut, kemudian dipindah ke tangan kanan misalkan. Atau orang tuaku akan memarahiku ketika aku makan dengan tangan kiri, gitu. Jadi konsekuensi hukuman itu bukan berdasarkan adabnya makan itu dengan tangan kanan, karena memang Rasulullah melarang kita untuk makan dengan tangan kiri, karena makan dengan tangan kiri itu adalah cara makannya setan. Dia belum bisa mengasosiasikan seperti itu, tetapi mamaku akan senang ketika aku makan dengan tangan kanan, dan mamaku akan memarahiku atau tidak menyukai ketika aku makan dengan tangan kiri. Masih seperti itu. Jadi pusatnya itu masih orang lain. Nah, nih baik dan buruknya hanya ditentukan oleh faktor dari luar. Kemudian motivasi penilaian moral hanya didasarkan atas akibat atau konsekuensi yang diterima. Jadi misalkan ketika anak numpah-numpahin air dispenser ke lantai, misalkan kita pukul, naudzubillah ya, kita pukul, oh berarti ketika itu aku bisa sakit, dia nggak akan numpah-numpahin air di lantai lagi gitu. Jadi respon orang lain yang menjadi patokan. Atau misalkan aku mau sholat biar aku dipuji sama mamaku. Aku mau ngabisin makanan biar aku dipuji sama mamaku. Misalkan seperti itu. Nah, fokus pada anak usia prasekolah itu adalah kepentingan diri sendiri. Jadi egosentrisme itu masih ada. Jadi dia belum dapat memikirkan atau berempati kepada orang lain. Jadi beruntunglah teman-teman di sini yang memang mungkin dikaruniai Allah anak yang lebih, yang memiliki empati lebih. Terkadang anak saya pribadi gitu ya, saya ya itu tadi contohnya, ketika saya pingsan atau ketika saya sakit, dia tahu oke, mama lagi sakit, jadi aku nggak boleh ganggu. Tetapi memang ada kalanya dia benar-benar menjadi seorang anak yang sesungguhnya, yang rempong, yang teriak-teriak, yang suka ngerecokin dalam tanda kutip. Sebenarnya nggak ngerecokin sih, cari perhatian itu wajar. Nah, kemudian tahap tumbuh kembang anak usia prasekolah. Yang pertama, tumbuh kembang secara fisik nih, gitu. Pertambahannya per tahun itu tingginya adalah 6,25 sampai 7,5 cm. Kemudian beratnya itu per tahun minimal 2,5 kilo. Dan rata-rata anak usia 4 tahun itu beratnya 16,8 kilogram gitu. Nah, kemudian pola makannya, anak itu biasanya menolak makanan sayur dan kombinasi seperti hati ayam, hati sapi gitu. Dan yang dia suka itu seperti sereal, daging gitu. Kemudian kentang bakar, permen yang manis-manis. Pola eliminasinya, toilet training itu harus bisa dilalui di 2-3 tahun, kalau enggak nanti bakalan dia dependent. Bahkan sampai SD pun masih ada yang suka ngompol, karena memang tidak dibiasakan untuk toilet training sejak dini. Kemudian pola tidur, tidur siang itu hanya diperlukan hingga usia 3 tahun. Itu menurut literasi-literasi yang telah saya baca dan beberapa dokter spesialis anak yang ada. Jadi usia 3 tahun ke atas itu tidak perlu tidur siang, walaupun memang disarankan untuk bisa tidur siang. Tapi kalau nggak bisa pun nggak masalah gitu. Kemudian nih, kesehatan gigi.
anak yang belum dapat menggunakan sikat gigi dengan baik. Akhirnya walaupun anak ingin belajar menyikat giginya, kita tetap harus mengulanginya gitu. Jadi biar tidak ada apa namanya, kerak-kerak dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan motorik, motorik halus. Kita harus menstimulasi dia dengan meniru menggambar, menulis dengan beberapa huruf dan angka. Kemudian motorik kasarnya itu bisa dengan menaiki tangga, menangkap bola dan lain sebagainya. Nah, intelektual itu ada kognitif dan bahasa. Jadi kita harus berusaha mengajak komunikasi dia, meminta pendapat dia misalkan agar kosakatanya itu tuh bisa banyak gitu. Kemudian afektif atau emosi ditandai dengan adanya ekspresi terbuka, namun seringkali timbul emosi yang meledak-ledak. Karena apa? Memang anak kecil, anak usia prasekolah itu masih belajar untuk dapat memanage emosinya, untuk memanage dirinya. Jadi nggak masalah, dekep aja. Dia dipeluk, nak maumu apa? Jadi ketika tantrum kayak gitu, dipeluk, disayang, mama sayang kamu mau apa? Jangan sampai menyuruh dia untuk diem dari nangis. Atau mama nggak suka ya kamu kayak gitu, malah ngebentak. Enggak, tapi tatap mata dia, tanya maunya apa. Atau dipeluk ketika memang dia sudah mulai bersikap destruktif dengan memukul dan lain sebagainya. Kemudian dari perkembangan sosial mulai berinteraksi dengan teman sebaya nih. Jadi awalnya berfokus dari keluarga inti, jadi pertama mengeksplor dirinya, kemudian mengeksplor lingkungan sekitarnya, dan akhirnya dia sudah mulai belajar untuk berinteraksi dengan sosial, dengan teman sebaya. Walaupun demikian, rasa egosentrisme dia itu masih tetap tinggi. Jadi nggak masalah ketika dia itu nggak mau meminjamkan mainan dia ke orang lain. Oke, ini mainanmu, kamu pakai dulu nggak apa-apa. Nanti kalau sudah bosen, mainan bareng sama temen ya, gitu. Jadi jangan rebut itu dari dia, dan jangan paksa dia untuk berbagi, karena memang dia belum waktunya untuk bisa berbagi gitu. Secara kognitif tuh belum bisa kayak gitu karena rasa egosentrisme dia itu masih tinggi gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kemampuan sosial, dia itu peniru yang hebat. Dia itu bagaikan spons yang dapat menyerap segala yang ada di lingkungannya. Akhirnya dia bisa meniru dengan hebat, meniru orang yang dia kagumi. Kita pasti sebagai orang tua akan menjadi sosok yang dikagumi dia ketika kita bisa memberikan kasih sayang dan perhatian ke dia. Dan kita harus hati-hati nih, karena dia itu peniru yang baik gitu. Bisa aja meniru kita. Tapi yang ditiru bukan hal yang positif gitu loh. Ditakutkan kayak gitu. Makanya kita harus berusaha menjadi pribadi yang baik agar anak itu bisa mencontoh hal-hal yang baik dari diri kita begitu. Kemudian tugas perkembangan keluarga dengan anak usia prasekolah. Itu apa aja sih? Yang pertama, tugas orang tua adalah memenuhi kebutuhan anak seperti sandang, pangan, dan papan. Itu kita harus memperjuangkan itu untuk anak. Walaupun memang Allah menjanjikan setiap yang lahir di bumi itu sudah ada rizkinya, tetapi rizki itu dijemput ya. Jadi rizki itu dijemput, bukan hanya kita berleha-leha apa namanya, ongkang-ongkang kaki dan rizki itu datang. Enggak, tapi rizki itu dijemput, menjemput rizki anak kita. Kemudian kedua, menstimulasi anak. Stimulasi fisik, emosi, kognisi, dan sosial. Fisik misalnya tadi ngajak dia berenang, biar dia bisa rilis energinya dengan baik, emosinya juga bisa stabil gitu. Kemudian ngajak dia untuk main games, Montessori misalkan, kemudian kemampuan sosial juga kita kembangkan dengan mengajak dia untuk berbaur dengan lingkungan sekitar, dengan teman sebaya. Kemudian yang ketiga adalah membantu anak untuk bersosialisasi. Jadi mengenalkan anak akan perbedaan gitu, misalkan oh ya, nak kita itu muslim dan memang kita punya tetangga nih yang non muslim, kita harus menghargai mereka walaupun kita berbeda gitu. Jadi tidak selamanya perbedaan itu membuat kita berpisah gitu. Tapi walaupun demikian memang harus dijelaskan sesuai dengan usia anak ya. Kemudian yang keempat adalah pembagian waktu yang proporsional untuk pribadi, pasangan, dan juga anak. Jadi
nggak sehat tuh yang namanya kalau kita hanya fokus ke anak saja, atau nggak sehat kalau kita hanya fokus ke pasangan dan juga anak. Kita sendiri sebagai pribadi itu juga punya hak, tubuh kita juga punya hak, dan kita harus memenuhi hak itu agar kita bisa sehat secara mental. Kalau kita sehat secara mental, maka kedepannya tuh enak tuh bakalan gitu. Jadi kita tetap bisa memaksimalkan potensi diri, kita dapat mengaktualisasikan diri kita, tapi keluarga kita juga bahagia hidup dengan kita begitu. Yang keenam, pembagian tanggung jawab antar anggota keluarga. Misalnya nih, oh, ibu masak, ayah itu nyapu. Kemudian ibu itu nyuci baju, nanti ayah yang apa namanya jemur baju misalkan. Jadi ada pembagian itu. Kemudian nanti kalau misal anak itu sudah besar, sudah bisa diajak untuk bantu-bantu. Anak saya yang kecil tuh, ayo bantu mama dong buat apa namanya ngambilin pakaian di jemuran, bantu lipat-lipat yuk. Jadi diajak nih dari kecil berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan di rumah. Misalnya, ayo kita masak bareng nih, suami, istri, dan juga anak-anak. Nggak masalah, dan itu salah satu yang bisa memupuk keharmonisan dalam rumah tangga begitu. Kemudian, summary tugas anak prasekolah. Itu tadi tugas orang tua, sekarang tugas anak. Pada anak usia prasekolah, anak sudah mulai berinteraksi dengan lingkungan, termasuk teman sebaya. Jadi dia punya teman sebaya nih. Tugas anak dalam masa perkembangan ini meliputi satu, membiasakan rutinitas keseharian yang sehat seperti tidur siang. Kemudian membereskan tempat tidur setelah selesai tidur, mandi pagi, rutinitas itu harus berjalan gitu agar dia hidup itu bisa tertata dan tetap bisa produktif karena masa masa awal ini yang akan menentukan ke depan gitu. Kemudian, yang kedua, membiasakan untuk makan makanan yang baik dan sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, bukan sesuatu yang junk food, bukan sesuatu yang instan gitu. Yang ketiga, menguasai keterampilan dasar latihan toilet. Jadi toilet training itu perlu banget di tahap ini. Kalau enggak ya kayak yang dicurhatin sama teman saya itu. Kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 1 sih biasanya. Masih suka nangis ditinggal orang tuanya ketika sekolah. Atau si anaknya ini masih suka ngompol. Kasihan gurunya juga, kasihan dia secara mental juga di apa olok-olok sama teman-temannya. Kemudian, belajar berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Yang terakhir adalah mengembangkan ekspresi emosi yang sehat. Jadi, oke, kalau lagi marah, boleh diungkapkan, tetapi jangan bersikap destruktif. Kalau sedih, boleh nangis, jangan ditutupi itu, jangan jangan coba ditahan, tetapi ungkapkan itu dengan sehat, begitu. Diajari cara untuk mengungkapkan emosi secara sehat. Nah, konflik yang biasa muncul, yang pertama, persaingan antar saudara ketika memang dia sudah memiliki saudara. Jadi merasa bahwa ibunya lebih menyayangi saudaranya bukan menyayangi dia gitu. Kemudian latar belakang ekonomi dan pendidikan orang tua itu akan sangat mempengaruhi gitu. Jadi bukan berarti yang kaya itu mendidik anak dengan sehat, belum tentu juga yang kaya yang mereka abai sama anaknya akhirnya anak dititipkan ke babysitter, nyari neni, kemudian mempercayakan semuanya itu ke sekolah, itu juga nggak sehat. Dan pendidikan orang tua belum tentu juga memang orang tua yang tamatan SD itu tidak bisa membesarkan anak. Banyak juga yang orang tuanya tamatan SD tapi anaknya jadi sukses-sukses. Tetapi ketika kita memiliki ilmu gitu, ketika kita memiliki ilmu cara membesarkan anak, cara mendidik anak, dan ketika kita berusaha untuk memaksimalkan tumbuh kembang dia, insya Allah anak akan tumbuh secara optimal gitu. Kemudian masalah perilaku seperti modeling yang salah, tantrum, agresivitas, dan kecemasan. Jadi memang lagi-lagi anak itu adalah peniru ulung, dia ibarat spons, jadi hati-hati kalau kita berperilaku di depan anak, agar dia itu tidak mencontoh hal-hal buruk dari kita dan dia itu dapat memanage, mengontrol emosinya agar tidak tantrum, agar tidak agresif dan tidak memiliki anxiety-anxiety yang memang itu nggak sehat secara mental.
Kemudian, masalah gizi yang akan berpengaruh pada kesehatan dan fisik anak. Ini pengaruh banget sebenarnya, Masya Allah. Gizi, terutama di awal-awal kehidupan dia, di masa-masa golden age-nya dia, bukan berarti makanan yang mahal dan mewah itu punya gizi yang baik. Makanan-makanan mahal belum tentu bergizi, belum tentu sehat, tetapi sayur-sayuran yang kita dapat ini bisa kita tanam sendiri misalkan. Jadi saya di belakang rumah di kebun ada buah naga, kemudian ada sayur-sayuran yang bisa kita tanam bersama anak gitu, dan kita panen bersama anak. Ngajarin anak untuk bisa mencintai aktivitasnya, mencintai sayuran, suka sama sayuran, karena sayuran itu tiap hari kita rawat. Dia tanam, kemudian dia siram setiap hari, ketika dia panen dia bisa memanennya, dan dia bisa memakan itu, Masya Allah, itu kenikmatan tersendiri mungkin untuk anak, tidak hanya untuk kita orang dewasa begitu. Kemudian resolusi konflik di tahap anak dengan usia prasekolah. Yang pertama, menyadari bahwa terjadi disfungsional dalam keluarga. Jadi, kita harus peka. Ketika terjadi sesuatu yang sedikit berbeda pada anak kita harus peka. Misalnya nih, anak kita tiba-tiba menjadi pemurung. Misalkan anak kita tiba-tiba sering tantrum, kita cari deh penyebabnya. Jadi kita harus peka. Jadi jangan Allah paling kenapa. Jangan gampang jangan menyepelekan itu. Kemudian yang kedua, semua anggota keluarga bersedia untuk memperbaiki diri demi terwujudnya keluarga sehat. Oh, ternyata permasalahannya misalnya anak menjadi pemurung karena merasa ayahnya sekarang semakin sibuk, nggak punya waktu sama dia. Oke, pertama sadari itu, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri bersama-sama nih. Jadi jangan sampai nanti ketika memang ayahnya punya deadline di kantor, anaknya merasa terabaikan, ibunya nggak bisa ngecover itu. Harusnya memang ketika ayah punya deadline di kantor, ibu bisa ngecover ayahnya, ngajak anaknya untuk bermain agar anaknya tidak merasa kesepian. Kemudian yang ketiga, mengajak anak untuk terlibat mencari alternatif solusi. Misalnya kayak gini, terus kamu maunya gimana? Mainnya gimana sama orang tua? Jadi win-win solution. Ayah kan juga harus kerja buat memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita tetap akan main kok, tapi kita atur ya waktunya bla 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 gitu. Terus nanya sama anak, gimana nih? Kamu maunya seperti apa gitu. Kemudian pergi ke tenaga profesional jika merasa kurang dapat menangani konflik dengan baik gitu. Misalkan anak masih tetap pemurung, ternyata permasalahannya itu bukan karena dia merasa ayahnya terlalu sibuk, dan kita tidak bisa menggali itu, maka kita bisa datang ke psikolog, tenaga profesional, karena memang mereka sudah dibekali kurikulum gitu ya, treatment-treatment, diajarin bagaimana cara untuk menggali data, menggali informasi dari anak, menggali permasalahan yang terjadi. Jadi kepekaan psikolog itu memang lebih tinggi daripada kita yang bukan psikolog, dan minta bantuan psikolog untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di keluarga kita. Kenapa anak kita menjadi pemurung, misalnya seperti itu. Oke, cukup sekian tahap perkembangan keluarga dengan anak usia prasekolah. Kita akan lanjut ke tahap anak usia sekolah. Gitu ya teman-teman semuanya. Jika merasa video ini bermanfaat, bisa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.